Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Tertulis di dalam kitab Markus 10 ayat 14, topik renungan kita hari ini adalah Demi anak-anak. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 68 ayat 6 dan Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 68 ayat 6 dan Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tunjukkanlah kasih Yesus kepada seorang anak hari ini. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kebanyakan remaja yang baru saja mengunjungi panti asuhan Robins Nest di dekat Montego Bay, Jamaika, menangis. "Ini tak adil," kata seorang remaja putri setelah kunjungan singkat itu. "Kita punya banyak hal, tetapi mereka tak memiliki apapun." Selama kunjungan 2 jam itu, sambil membagikan boneka binatang dan bermain dengan anak-anak, seorang remaja putri memeluk seorang anak perempuan yang tak pernah tersenyum dan sedang bersedih. Kami mendapati bahwa ia menjadi korban aniaya orang tuanya sebelum ia ditampung di panti asuhan.
Bayangkan jika keadaan anak perempuan kecil ini menimpa jutaan anak, kita pasti akan menjadi mudah terharu. Teman remaja saya ini benar. Ini tidak adil. Penganiayaan, kemiskinan, dan penelantaran telah mengubah hidup jutaan anak menjadi mimpi buruk. Hal ini sungguh menyakitkan hati Allah. Yesus, yang berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku," pasti akan sedih melihat bagaimana anak-anak ini diperlakukan. Apa yang dapat kita lakukan? Dalam nama Yesus, kita dapat membantu panti asuhan secara finansial. Jika mungkin, kita bisa terjun langsung membantu mereka. Jika kita merasa terpanggil, kita dapat menyediakan rumah bagi anak-anak yang berharga ini. Dan kita semua bisa berdoa memohon agar Allah menolong mereka yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Mari kita tunjukkan kasih Allah kepada anak-anak melalui hati dan tangan kita. Menjangkau anak-anak yang sengsara, menunjukkan kasih dan kepedulian kita. Itulah salah satu cara Allah memakai kita membangkitkan asa di tengah kemalangan mereka. Ajaran tentang kerajaan Allah. Markus 10 ayat 15 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nas hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus Kristus ketika dia mengajar para muridnya tentang kerajaan Allah. Pernyataan ini memiliki beberapa latar belakang dan makna yang penting. Pertama, kehumban atau kehambaan hati. Kata kehumban ini tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi jika ada konteks tertentu, bisa merujuk pada sifat atau keadaan menjadi hamba atau budak. Yesus ingin mengajarkan pentingnya memiliki hati yang tulus dan sederhana dalam mencari dan menerima kerajaan Allah. Anak-anak kecil seringkali dianggap sebagai contoh yang baik karena mereka biasanya tulus dan tidak memiliki ambisi atau motif tersembunyi yang rumit. Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, seseorang harus memiliki hati yang bersih dan sederhana, bukan hati yang penuh dengan kesombongan atau ambisi pribadi. Kedua, ketergantungan dan kepercayaan. Anak-anak kecil cenderung sangat tergantung pada orang dewasa dan sepenuhnya bergantung pada mereka. Yesus mendorong orang untuk memiliki sikap ketergantungan dan kepercayaan yang sama kepada Allah. Ini berarti melepaskan ego, keinginan, dan kekuatan pribadi, serta sepenuhnya mengandalkan Allah untuk petunjuk dan penyelamatan. Ketiga, kesederhanaan dan kehendak. Anak-anak kecil cenderung menerima hal-hal dengan kesederhanaan dan tanpa banyak pertimbangan. Mereka memiliki kemampuan untuk menerima ajaran dan perintah dengan mudah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus memiliki sikap yang serupa dalam menerima pesan kerajaan Allah dan bersedia mengikuti kehendak-Nya tanpa banyak pertentangan atau penolakan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan tersebut dari Injil Markus 10 ayat 15 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kerendahan hati. Anak-anak kecil cenderung rendah hati dan tidak sombong. Mereka tidak memiliki ego yang besar atau rasa superioritas. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu merendahkan diri kita dan tidak berusaha untuk menjadi besar atau penting di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita untuk menjauhkan sikap sombong dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kedua, kepercayaan yang sederhana. Anak-anak kecil memiliki kepercayaan yang sederhana kepada orang dewasa yang merawat mereka. Mereka tidak memilah-milah atau meragukan niat baik orang dewasa tersebut,
dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu memiliki kepercayaan yang sederhana kepada Allah tanpa keraguan atau kebingungan yang berlebihan. Ini menekankan pentingnya iman yang tulus dan percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Ketiga, kesediaan untuk menerima dan belajar. Anak-anak kecil cenderung terbuka untuk belajar dan menerima. Mereka tidak terlalu keras kepala atau terlalu berpegang pada pendapat mereka sendiri. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu memiliki sikap terbuka untuk menerima ajaran dan petunjuk Allah, tanpa melakukan perlawanan atau mencari jalan kita sendiri. Ini mengingatkan kita untuk bersedia untuk belajar dan tunduk kepada kehendak Allah. Keempat, kerajaan Allah adalah karunia. Perlu diingat bahwa kerajaan Allah adalah karunia, bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan kekuatan atau prestasi pribadi. Oleh karena itu, kita perlu menerima karunia ini dengan tulus seperti seorang anak kecil menerima perawatan dan kasih sayang dari orang dewasa. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki sikap hati yang seperti anak-anak kecil dalam pencarian dan penerimaan kerajaan Allah, yaitu rendah hati, tulus, percaya, terbuka, dan patuh kepada kehendak-Nya. Karena itu, renungan ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hidup beriman dan mengikuti ajaran Yesus Kristus. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri." Nas hari ini membahas tentang pemberian roh Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Ada beberapa alasan mengapa Paulus menekankan pentingnya roh yang diberikan Allah daripada roh ketakutan. Pertama, untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan. Timotius adalah seorang pemimpin gereja muda yang menerima banyak tantangan dan tekanan dalam pelayanannya. Paulus ingin memastikan bahwa Timotius tidak terpengaruh oleh ketakutan atau kecemasan yang bisa menghambatnya dalam memenuhi panggilannya. Kedua, untuk memberikan landasan iman Kristen. Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar iman Kristen bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penguasaan diri, bukan ketakutan. Ini memperkuat landasan iman Timotius dan memberinya keyakinan bahwa ia dapat menghadapi segala hal dengan kekuatan dari Allah. Ketiga, karena kebutuhan akan kasih. Paulus juga ingin menekankan pentingnya kasih dalam hidup seorang Kristen. Kasih Tuhan membangkitkan kita untuk mencintai dan melayani sesama dengan tulus, bukan karena ketakutan atau keterpaksaan. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, sumber kekuatan. Ayat ini mengajarkan bahwa sumber kekuatan dan keteguhan dalam hidup orang percaya bukanlah ketakutan, tetapi datang dari Tuhan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan dalam hidup. Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Ini bukanlah kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan spiritual yang memungkinkan orang percaya untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keteguhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita dapat bersandar pada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, kasih.
Salah satu aspek penting dari roh yang diberikan oleh Tuhan adalah kasih. Kasih Tuhan membawa kedamaian dan kehangatan dalam hidup orang percaya. Kasih tersebut memungkinkan kita untuk mengasihi sesama dan menghadapi hidup dengan sikap yang penuh kasih. Ketiga, penguasaan diri. Selain kekuatan dan kasih, Tuhan juga memberikan penguasaan diri kepada umat-Nya. Ini menekankan pentingnya memiliki kendali atas diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dengan penguasaan diri, orang percaya dapat mengelola emosi, tindakan, dan pikiran mereka dengan bijaksana. Karena itu, dengan renungan ini, kita dipanggil untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kita, tetapi bersandar pada janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan dan keteguhan dalam setiap situasi. Apakah artinya bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim? Mazmur 68 ayat 5 mencatat, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dari berbagai cara yang dapat digunakan Allah untuk menggambarkan hubungannya dengan umat manusia, Ia menggunakan istilah kekeluargaan. Bisa saja Ia menggambarkan dirinya sebagai diktator yang baik, majikan yang baik hati, atau tuan tanah yang sabar. Namun, Ia memilih kata Bapa. Ia menggambarkan dirinya sebagai Bapa karena kita mengenal sosok dan tindakan seorang ayah. Meskin kita tidak sempat memiliki ayah jasmani yang memperlakukan kita dengan baik, kita memiliki bayangan bagaimana seharusnya seorang ayah yang baik berperilaku. Allah telah menanamkan bayangan itu di dalam hati kita. Kita semua butuh dikasihi, disayangi, dilindungi, dan dihargai. Secara ideal, seorang ayah jasmani akan memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal itu. Namun jika mereka tidak mampu, maka Allah tetap dapat memenuhinya. Yesus mengajar para pengikutnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Di sepanjang Alkitab, Allah menggambarkan kasih-Nya pada kita seperti kasih sayang orang tua. Meskipun Ia memiliki sifat yang serupa dengan ayah dan ibu, Ia memilih bentuk maskulin karena mencerminkan kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Allah sangat peduli pada anak yatim dan anak yatim piatu. Mazmur 27 ayat 10 mencatat, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Allah tahu bahwa seringkali ayah jasmani tidak hadir atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ia menawarkan untuk mengisi peran seorang bapa. Ia mengundang kita untuk berseru padanya ketika kita berada dalam kesulitan, menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya, dan menikmati persekutuan dengannya. Ia menunjukkan pada kita sifat-sifat yang Ia rancang bagi peran seorang ayah. Meskipun seringkali ayah jasmani kita kurang ideal, Allah berjanji bahwa dalamnya semua orang dapat memiliki Bapa yang sempurna. Tuhan tidak menghendaki anak-anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Karena anak itu adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi dan mendidikannya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memulihkan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang.
Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Allah sangat peduli kepada umat-Nya dan memandang semua manusia sama berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintah-Nya. Namun, Dia tidak pernah melupakan kita umat-Nya. Tuhan tidak ingin ada umat-Nya yang terhilang di belantara dunia ini. Dalam bacaan Injil, dikisahkan mengenai seekor domba yang hilang. Sang gembala tidak membiarkan dombanya hilang walaupun hanya seekor. Dikatakan bahwa lebih besar kegembiraannya ketika ia menemukan yang seekor tersebut daripada 99 ekor yang tidak tersesat itu. Di akhir dari Injil, Yesus berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungan-Nya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya, yakni Yesus Kristus, untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anak-Nya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatan-Nya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik atau Injil kepada anak-anak kita. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Belakangan ini muncul isu tentang perlindungan anak yang terus-menerus diperbincangkan semenjak terkuaknya peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK di Jakarta International School pada April tahun 2014 lalu. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah. Isu tentang anak menjadi korban, entah itu korban pelecehan seksual, korban perang, korban kemiskinan dan lainnya, masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Bagaimana kondisi anak-anak di dunia dewasa ini? Anak-anak merupakan kelompok manusia yang paling besar di dunia dan memiliki kebutuhan yang paling besar untuk diperhatikan. Anak-anak usia 15 tahun ke bawah mencapai 2 miliar atau sepertiga jumlah penduduk dunia yang kini diperkirakan 5 miliar. Di negara berkembang, anak-anak bahkan berpopulasi setengah dari seluruh jumlah penduduk. Usia 15 sampai 26 mencapai 26%. Pada dekade berikutnya akan lahir 1 miliar bayi di dunia di tengah keluarga yang sangat miskin. Anak-anak di dunia menghadapi resiko penderitaan yang tertinggi di dunia. Anak-anak juga merupakan korban terbesar dalam perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi, pekerja paksa, pornografi, perang, dan transplantasi organ. Anak-anak juga menghadapi penderitaan secara rohani. Perkembangan zaman dalam segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah kepada jalan yang benar. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan melalui TV. Orang tua zaman sekarang kurang perhatian kepada anak dibandingkan pada masa yang lalu. Kesibukan dan persaingan hidup membuat keluarga lebih fokus pada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga dan persekutuan dengan anak-anak, sehingga anak-anak banyak yang menjadi korban konsumerisme, narkoba, dan pergaulan bebas akibat kehausan akan kasih sayang orang tua. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu, mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja,
Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 13-15, Markus 10 ayat 13-16, dan Lukas 18 ayat 15-17, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Di tengah situasi yang demikian lelah dan padat dengan pelayanan, ada orang yang membawa anak-anak kecil untuk diberkati dan didoakan Yesus. Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau mengompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu, yang kemungkinan besar ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin mereka tidak berani memarahinya. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi-pergi. Guru kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak. Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak. Sebaliknya, ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan? Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya, kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah, maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya,
Jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang empunya kerajaan sorga, dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat, dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil, ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Katrin Kopsi menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil. Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa. Dengan membawa anak-anak kita kepada Tuhan, kiranya data-data tentang anak-anak yang memprihatinkan pada pendahuluan tadi akan berkurang karena keterlibatan kita. Kita harus yakin bahwa jika kita sungguh-sungguh memberitakan Injil, pasti anak kita akan menerima Yesus dan keselamatan. Yang lebih indah lagi, bila mereka sejak kecil sudah percaya, berarti mereka memiliki waktu yang sangat panjang untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Yang lebih-lebih indah lagi jika kita nanti meninggalkan dunia ini dan berkumpul di surga lengkap sekeluarga dengan anak-anak kita. Ajaran tentang kerajaan Allah. Markus 10 ayat 15 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nas hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus Kristus ketika dia mengajar para muridnya tentang kerajaan Allah. Pernyataan ini memiliki beberapa latar belakang dan makna yang penting. Pertama, kehumban atau kehambaan hati. Kata kehumban ini tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi jika ada konteks tertentu, bisa merujuk pada sifat atau keadaan menjadi hamba atau budak. Yesus ingin mengajarkan pentingnya memiliki hati yang tulus dan sederhana dalam mencari dan menerima kerajaan Allah. Anak-anak kecil seringkali dianggap sebagai contoh yang baik karena mereka biasanya tulus dan tidak memiliki ambisi atau motif tersembunyi yang rumit. Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, seseorang harus memiliki hati yang bersih dan sederhana, bukan hati yang penuh dengan kesombongan atau ambisi pribadi.
Kedua, ketergantungan dan kepercayaan. Anak-anak kecil cenderung sangat tergantung pada orang dewasa dan sepenuhnya bergantung pada mereka. Yesus mendorong orang untuk memiliki sikap ketergantungan dan kepercayaan yang sama kepada Allah. Ini berarti melepaskan ego, keinginan, dan kekuatan pribadi, serta sepenuhnya mengandalkan Allah untuk petunjuk dan penyelamatan. Ketiga, kesederhanaan dan kehendak. Anak-anak kecil cenderung menerima hal-hal dengan kesederhanaan dan tanpa banyak pertimbangan. Mereka memiliki kemampuan untuk menerima ajaran dan perintah dengan mudah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus memiliki sikap yang serupa dalam menerima pesan kerajaan Allah dan bersedia mengikuti kehendak-Nya tanpa banyak pertentangan atau penolakan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan tersebut dari Injil Markus 10 ayat 15 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kerendahan hati. Anak-anak kecil cenderung rendah hati dan tidak sombong. Mereka tidak memiliki ego yang besar atau rasa superioritas. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu merendahkan diri kita dan tidak berusaha untuk menjadi besar atau penting di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita untuk menjauhkan sikap sombong dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kedua, kepercayaan yang sederhana. Anak-anak kecil memiliki kepercayaan yang sederhana kepada orang dewasa yang merawat mereka. Mereka tidak memilah-milah atau meragukan niat baik orang dewasa tersebut dalam mencari kerajaan Allah. Kita perlu memiliki kepercayaan yang sederhana kepada Allah tanpa keraguan atau kebingungan yang berlebihan. Ini menekankan pentingnya iman yang tulus dan percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Ketiga, kesediaan untuk menerima dan belajar. Anak-anak kecil cenderung terbuka untuk belajar dan menerima. Mereka tidak terlalu keras kepala atau terlalu berpegang pada pendapat mereka sendiri. Dalam mencari kerajaan Allah, kita perlu memiliki sikap terbuka untuk menerima ajaran dan petunjuk Allah, tanpa melakukan perlawanan atau mencari jalan kita sendiri. Ini mengingatkan kita untuk bersedia untuk belajar dan tunduk kepada kehendak Allah. Keempat, kerajaan Allah adalah karunia. Perlu diingat bahwa kerajaan Allah adalah karunia, bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan kekuatan atau prestasi pribadi. Oleh karena itu, kita perlu menerima karunia ini dengan tulus seperti seorang anak kecil menerima perawatan dan kasih sayang dari orang dewasa. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki sikap hati yang seperti anak-anak kecil dalam pencarian dan penerimaan kerajaan Allah, yaitu rendah hati, tulus, percaya, terbuka, dan patuh kepada kehendak-Nya. Karena itu, renungan ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hidup beriman dan mengikuti ajaran Yesus Kristus. Apa maksudnya Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani? Saat Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kematiannya, Yakobus dan Yohanes yang dijuluki putra guntur datang kepadanya dengan sebuah permintaan. Ketika engkau duduk di takhta kemuliaan-Mu, kami ingin duduk di tempat terhormat di sebelah engkau, di atas takhta-Mu. Kanan dan yang satu lagi di kiri-Mu. Ambisi egois mereka untuk diakui sebagai murid yang terbesar menunjukkan bahwa mereka belum memahami hakikat kerajaan Kristus yang akan dihadirkan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yesus memperingatkan mereka untuk mempertimbangkan segala akibat yang harus mereka tanggung sebagai pengikut-Nya. Kemudian Tuhan menyampaikan sinopsis singkat dan mencengangkan dari pengajaran-Nya yang luas tentang pelayanan,
Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yakobus dan Yohanes secara keliru berasumsi bahwa keunggulan dalam kerajaan Allah didasarkan pada kedudukan, kekuasaan, dan otoritas. Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kebesaran adalah perjalanan penderitaan yang mengerikan. Penderitaan yang sama yang dialami Yesus. Ironisnya, Yakobus dan Yohanes memang mengalami penderitaan yang sama seperti Yesus. Yakobus kemudian menjadi martir Kristen pertama, yang dipenggal kepalanya oleh Herodes Agripa, dan Yohanes mengalami penganiayaan berat sepanjang hidupnya dan akhirnya diasingkan ke Pulau Patmos. Yesus Kristus adalah teladan utama seorang hamba dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan selama dia hidup dan melayani bersama para rasul menjadi teladan bagi mereka dan kita saat ini. Yesus menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan melayani anggota masyarakat yang paling lemah dan terpinggirkan. Yesus datang untuk mencurahkan hidupnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita harus memberikan hidup kita untuk melayani Dia dan orang lain. Tuhan dan Pencipta alam semesta, yang mengetahui bahwa Bapa telah memberinya kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Dia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, berdiri dari meja Paskah, menanggalkan jubahnya, membungkusnya dengan handuk, melingkari pinggangnya, dan menuangkan air ke dalam baskom. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, mengeringkannya dengan handuk yang ada di sekelilingnya. Petrus yang selalu emosional menolak pelayanan Kristus yang sederhana. Namun Yesus menjelaskan, "Kalau aku, Tuan dan Gurumu, sudah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan kepadamu sebuah contoh, bahwa kamu juga harus melakukan hal yang sama seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih agung daripada tuannya, dan tidak pula seorang utusan lebih agung daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui hal-hal ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dalam kerajaan Allah, kehebatan diukur dari sejauh mana kita bersedia melayani satu sama lain dengan rendah hati. Tidak ada seorang pun yang lebih menyerah untuk menjadi seorang hamba selain Yesus. Rasul Paulus menggambarkan kemerosotan tajam yang dialami Yesus ketika dia merendahkan dirinya ke bumi untuk melayani dan mati bagi kita. Meskipun dia adalah Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipegang teguh. Sebaliknya, dia melepaskan hak istimewa ilahinya. Dia mengambil posisi rendah hati sebagai seorang budak dan dilahirkan sebagai manusia. Ketika dia menampakkan diri dalam wujud manusia, dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan mati sebagai penjahat di kayu salib. Mengingat apa yang Yesus lakukan, tidak masuk akal jika para pengikutnya tersinggung atau merasa direndahkan ketika melakukan tugas-tugas yang sederhana, dan bahkan tidak memberi imbalan. Yesus meninggalkan kedudukan yang mulia dan mulia di surga namun dengan patuh menaati Bapanya dalam segala hal. Kristus, Gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi kita. Demikianlah hendaknya kita juga menyerahkan nyawa kita demi saudara-saudari kita. Dasar bagi kebesaran kerajaan Allah tidak terletak pada status, kekuasaan, atau otoritas, melainkan pada karakter yang rendah hati dan serupa dengan Kristus.
Dalam The Bible Exposition Commentary, Warren Wiersbe menyatakan, kita mendapatkan takhta dengan membayar dengan nyawa kita, bukan dengan berdoa dengan bibir kita. Kita harus mengidentifikasi diri dengan Yesus Kristus dalam pelayanan dan penderitaannya, karena Dia pun tidak dapat mencapai takhta kecuali melalui salib. Yesus adalah Raja hamba kita yang menderita. Jika wakil tertinggi kita, Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka kita juga harus melayani orang lain. Tidak peduli siapa kita di kerajaan Allah, apakah pemimpin yang paling terkemuka atau pembantunya yang paling lemah lembut, kita harus berusaha untuk menjadi seperti Kristus, menunjukkan kerendahan hati, dan pengabdian yang rela berkorban. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 26-27 berkata, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Perkataan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, adalah hal yang biasa kita dengar. Para pengkhotbah sering mengatakan hal ini. Biasanya disampaikan ketika mengutip ayat-ayat tertentu yang menyatakan hal tersebut. Yang perlu direnungkan adalah apakah hal itu dapat terjadi dalam hidup kita. Kita menghendaki hal-hal besar terjadi dalam hidup kita, bukan hanya sebagai retorika belaka. Dalam Alkitab ada banyak peristiwa yang dapat kita lihat sebagai impossible is nothing. Ada situasi-situasi tertentu di mana Tuhan menyatakan kuasa yang nyata kepada umatnya, dan umatnya menyebut sebagai mujizat. Misalnya ketika orang Israel dikejar orang Mesir, mereka terjepit, seruan mereka sampai kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan membelah Laut Merah. Dalam peristiwa itu, kita melihat nothing is impossible with God. Mustahil, menurut pendapat orang awam, berarti tidak boleh terjadi, tidak dapat terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Terdapat beberapa alasan bagi seseorang yang menyatakan sesuatu itu mustahil, tidak dapat terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Di antaranya, yaitu, tidak percaya, berpikir negatif, atau tidak masuk akal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perbincangan tentang kemustahilan dan ketidakmustahilan, kemungkinan dan ketidakmungkinan, atau possibilities and impossibilities. Secara duniawi, seseorang boleh jadi percaya kepada segala sesuatu yang mustahil dapat dilakukan oleh seseorang. Namun orang-orang yang lain boleh jadi percaya pada ketidakmustahilan, karena ia percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi di hadapan Tuhan. Bagi mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah yang ajaib, sangat percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena di hadapan Allah, segalanya bisa terjadi. Segalanya dapat dilakukan oleh Allah, tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Secara alkitabiah, kita mendapati Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Ia percaya kepada firman Tuhan bahwa Sarah, istrinya, akan mempunyai seorang anak laki-laki, sementara dirinya sudah berumur 90 tahun. Meskipun demikian, Abraham tetap percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ketika Abraham berumur 90 tahun, Allah yang dikasihinya membuat perjanjian dengannya, bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
bahwa Allah akan membuat dirinya beranak cucu sangat banyak, bahwa Allah akan membuat dirinya beranak cucu menjadi bangsa-bangsa, dan daripadanya, Allah akan menjadikan raja-raja. Allah juga berjanji bahwa perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya adalah kekal dan turun-temurun. Perjanjian itu akan menjadi perjanjian yang abadi, yaitu supaya Allah menjadi Allah Abraham dan Allah dari semua keturunannya. Oleh sebab itu, Allah bertanya kepada Abraham untuk meyakinkannya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya dapat terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Perhatikanlah pertanyaan Allah pada kalimat awal dari ayat nas firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Kejadian 18 ayat 14. Alkitab menyatakan kepada kita, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sungguh, Tuhan bertanya kepada Abraham bahwa apa ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dijadikan oleh firman-Nya? Adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dengan firman-Nya? Firman Tuhan yang terekam dalam kitab Yeremia 32 ayat 17, mengatakan kepada kita, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Nabi Yeremia mengingatkan Raja Zedekia dan orang-orang Israel yang tegar tengkuk, dan mengingatkan kita pada zaman ini, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bahwa Tuhan Allah adalah pencipta jagat raya dengan segala isinya. Dengan firman-Nya, Allah menjadikan semesta alam menjadi ada, bahwa dengan kekuatan-Nya yang sangat besar dan dahsyat, dan dengan lengan-Nya yang penuh kuasa, Allah sendirian membentangkan langit dan bumi. Karenanya, bagi Tuhan tidak ada suatu apapun yang mustahil. Lantas, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita percaya bahwa segalanya dapat dilakukan oleh Allah, tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja? Sudahkah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudahkah kita sangat meyakini bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi karena kehendak dan kuasa Tuhan? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bisa terjadinya bukan karena keinginan kita, namun karena hal itu ada di dalam rencana Tuhan. Kita perlu memiliki hidup yang intim dengan Tuhan melalui doa, memuji, menyembah dan perenungan firman. Hidup yang intim menghasilkan pengenalan akan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, itulah titik awal di mana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan mungkin bagi Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses.
Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.